Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan usul manhaj salafnya. Kemarin kita sudah menyebutkan tentang ahlul kalam. Siapa mereka ahlul kalam itu? Sekarang kita akan memahami sedikit pokok-pokok ya keyakinan ahlul kalam. Yang pertama, masailul i'tiqad indahum la tubna illa alal qat'iyat wal qat'u innama yustafadu min jihatil aql la min jihatin naql. Menurut mereka, masalah-masalah akidah itu katanya ya tidak boleh ditegakkan kecuali harus di atas perkara yang pasti. Dan menurut mereka, sesuatu yang pasti itu yang ditentukan oleh akal, bukan oleh dalil. Menurut mereka dalil itu ya tidak menghasilkan keyakinan. Menurut mereka ya dalil itu hanya menghasilkan dugaan saja. Sehingga akhirnya mereka menjadikan akal ya sebagai dalil utama bagi mereka. Adapun Al-Quran dan hadis menurut mereka kalau bertabrakan dengan akal harus ditolak. Ya. Di antara keyakinan mereka jawazu ta'arud bainal aqli wan naql. Menurut mereka antara akal dan dalil itu bisa saja terjadi pertentangan, kata mereka. Iya. Sementara Ahlussunnah meyakini bahwa akal dan dalil tidak mungkin bertentangan. Yang ketiga, wujubu taqdimid dalil al-aqli mutlaqan. Mereka punya keyakinan bahwa dalil akal itu harus lebih didahulukan daripada dalil wahyu. Ini merupakan kebatilan yang besar ya yang diyakini oleh mereka. Adapun Ahlussunnah meyakini bahwa dalil wahyu itulah segala-galanya karena wahyu berasal dari pencipta akal. Yang keempat, adamu ifadati dalil an-naqli lil yaqin. Mereka punya keyakinan ya bahwa dalil yang bersifat wahyu itu katanya tidak menghasilkan keyakinan, tidak membuat mereka yakin. Itulah karena penyakit hati mereka ya, sehingga akhirnya hati mereka tidak merasa yakin dengan kebenaran Al-Quran. Ya na'udzubillah. Yang kelima, anna dhabit fi hamlil lafadh la 'ala al-ihtimal al-marjuh sihhat ma'nahu fil lughah dun i'tibar lis-siyaq alladhi warada bihi aw kulliyat syariah aw iltizam manhaj salaf fi fahmi nusus wa ijra'iha 'ala dhawahiriha. Bagi mereka, ya patokan dalam membawa makna suatu lafadz itu kepada makna yang lemah ya selama menurut mereka benar maknanya secara bahasa, tanpa mereka melihat kepada redaksi atau ya pokok-pokok syariat. Tidak pula mau berpegang kepada manhaj salaf dalam memahami nas ya, di mana manhaj salaf itu memahami segala sesuatu secara lahiriah dulu. Tidak boleh dipalingkan kepada makna lahiriah kecuali dengan dalil yang kuat. Sementara mereka ya terkadang langsung membawa kepada makna yang lemah dulu ya tanpa ada dalil. Ya mereka langsung memalingkan makna lahiriah yang menurut mereka tidak sesuai dengan akal mereka ya dengan tanpa dalil dan hujjah, hanya sebatas ya apa menurut akal saja. Ini merupakan keyakinan orang-orang ahlul kalam dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang lainnya. Yang keenam, anad dalil as-sarif li lafdhin an dhahiriyah huwa dalilul aql. Menurut mereka ya, yang memalingkan suatu makna dari makna yang lahiriah kepada makna yang lain itu cukup akal saja. Tidak perlu ya dalil yang bersifat wahyu. Ini subhanallah, makanya ya mereka itu tidak menerima ya takwil kalau berdasarkan wahyu, tidak harus dengan semuanya dengan akal. Karena menurut mereka akal itu segala-galanya. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Adapun sikap mereka para ahlul kalam terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis ya sangat mengerikan. Al-awwal, yang pertama, mengingkari ya apabila tidak sesuai dengan akal. Wa dzalika bi ta'an fi sihhatiha wa la siyama idza kanat akhbar ahad. Dengan cara apa? Menikam keabsahannya, terutama kalau hadisnya hadis ahad. Kalau menurut mereka tidak sesuai dengan akal. Ini nanti kita akan lanjutkan lagi. Oh ya.